Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab dulu ya, biar pada ketahuan semangat apa enggak udah malam-malam gini, ada tutorial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini satu. Nah, yang lain juga kalau udah siap belajar boleh ketik satu ya di kolom chat. Nah, jadi eh kita di sini sekarang bakalan belajar bareng tentang ini ya pembahasan OSP 2015 bagian astronomi gitu. Nah, mungkin kalian juga beberapa dari kalian ada yang udah pernah ngerjain. Nah, nanti ini sistemnya kayak diskusi aja gitu. Nah, kalau misalnya aku ada salah ngejelasin itu boleh dikoreksi ya sama kaliannya gitu. Nah, mungkin yang lain bisa yang belum join bisa nonton recordnya. Jadi kita langsung mulai aja. Nah, jadi ini OSP 2015. Nah, dia itu banyaknya ngebahas tentang rasi bintang sih, ya ini. Gitu, dan biasanya sih kalau ada bacaan kayak gini ya kayak biasa kita bisa lewatin aja gitu. Kita langsung ke soalnya. Jadi kita ke soal dulu dan baca nomor 41. Nah, di sini dia nanyain rasi bintang yang dibentuk sama A, B, C, D, E, F gitu. Nah, kalau menurut kalian jawabannya yang mana? Berarti kan A, B, C, D, E, F tuh yang ini ya. Nah, kalian udah pada punya soalnya belum ya? Nah, ini berarti dia kasih apa nih? Yang A sama B, terus yang ini yang C, F, sama ini C, E. Oke, ada yang bisa nebak jawabannya yang mana? Mungkin boleh jawab di kolom chat ya, yang A, B, C, D, atau E. Ah, Kak. Oke, benar banget. Jadi jawabannya tuh yang A gitu. Kita main dulu. Nah, di sini sebenarnya dari salah dua si rasi ini, nah dia ada satu rasi yang emang kayak udah unik banget gitu. Ini tuh ada yang namanya rasi Crux gitu. Nah, dia tuh penciri di lintang selatan gitu. Jadi, tanpa kalian tahu yang AB ini pun, udah tahu yang satu ini, karena opsi yang ada Cruxnya cuma satu, nah makanya otomatis jawabannya yang A gitu. Nah, di sini juga aku ngedrop gitu ya. Jadi, itu emang gambar yang udah terkenal sebenarnya. Kalau kalian emang tertarik sama di bidang rahasia-rahasian gitu, tentang kayak gini jadi nah ini kayak sering kelihatan di belahan bumi selatan gitu ya ada Crux sama si Centaurus. Nah tapi itu tuh Centaurusnya dia nggak sepenuhnya gitu, jadi tadi ini yang A sama B. Nah jadi kayak kakinya tuh dan badannya tuh di atas gitu. Nah ini emang dia paling kelihatan karena paling terang gitu di sininya tuh ya. Dan sebenarnya kalau yang apa tuh namanya, kalau di OSP sekarang-sekarang sih tentang kasih-kasih kayaknya udah nggak ditanyain ya. Jadi 2015 tuh banyak banget ditanya kasih, tapi makin sini makin nggak ditanya sih. Tapi kalau menurut aku kalian harus tahu aja kasih-kasih yang emang udah terkenal kayak Crux, terus kayak Polaris yang penciri belahan bumi utara. Nah itu ditahu lah, wajib tahu gitu. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung aja ya. Terus kita yang nomor 42, nah di sini dari perbandingan penampakan rasi di lokasi pertama dan kedua ini dapat disimpulkannya gimana? Nah, mungkin ada yang tahu jawabannya apa? Oke, nggak ada ya. Gak apa-apa, kita langsung bahas di sini. Nah, jadi ini lokasi pertama yang di atas dan ini lokasi kedua. Nah, jadi bedanya itu apa? Nah, kita buat ngelihat bedanya itu kita pandang si rasinya gitu. Nah, kalau misalnya kalian bandingin antara lokasi pertama dan kedua, di lokasi pertama ini, si rasi yang ini, rasi bintang yang A, B, C, D, E, F ini, dia terletak lebih bawah gitu, dibandingkan sama lokasi yang kedua gitu. Yang kedua tuh dia ada di atas banget gitu. Atau dia tuh, yang kedua ini, rasinya lebih di zenit gitu. Rasi lebih dekat di zenit.
lebih dekat ke zenit. Nah, di sini ada yang harus perlu dihati-hatiin juga sebenarnya. Nah, di sini juga kalian bisa kelihatan ya. Nih kalau kalian ngeh, jadi ini tuh dia harusnya dari Stellarium gitu aplikasi. Di sini ada S selatan, jadi maksudnya tuh pengamatan yang dilakukan di belahan bumi selatan gitu. Nah, dengan demikian, kalau misalnya dia ada di belahan bumi selatan, gitu ya. Makanya kalau misalnya dia makin kita ngelihat si bintang itu dia makin di zenit kita, nah berarti artinya ini harusnya yang lokasi kedua ini dia lebih selatan. Gitu. Makanya yang di sini pasti si lokasi kedua lebih selatan. Lebih selatan. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Gitu. Makanya yang di sini nomor 42 ini yang paling benar itu karena lokasi kedua lebih selatan, berarti yang pertama itu dia harusnya lebih utara. Jadi jawabannya yang A gitu. Nah, jadi mungkin aku ulangi lagi ya. Jadi di sini tuh hal yang harus diperhatiin, jadi kalian harus hati-hati, itu tuh ada di belahan bumi utara atau selatan gitu. Jadi nggak selamanya utara tuh di atas dan selatan tuh di bawah gitu. Karena kita sekarang ngacunya di bola langit. Gitu, karena di ini tuh ada di belahan bumi selatan, nah berarti kalau misalnya bintang-bintang yang ada di zenit itu, berarti jadi kalau kita ada di belahan bumi selatan, nah berarti kita tuh lebih bisa melihat bintang-bintang selatan gitu. Makanya ketika di lokasi 2 ini, dia bisa disimpulkan ada di lebih selatan karena dia terletak di zenit gitu. Jadi dia lebih dekat ke zenitnya di belahan bumi selatan gitu. Mungkin agak sedikit ribet ya. Tapi mungkin ada yang mau nanya dulu, takutnya bingung apa udah ngerti semua. Oke, aman ya. Nah, mungkin kalau udah paham sambil mau ngecek ombak, kalian boleh ketik satu di kolom chat, coba di everyone aja. Oke, Rehani udah paham. Yang lain ada Duta. Oke, yang lain gimana? Oke, nggak apa-apa nanti. Oke, udah banyak ya yang udah paham. Nah, nanti yang belum paham itu boleh ditanyain. Jangan malu-malu nanya. Atau nanti tonton lagi aja recordnya gitu. Kita lanjut dulu ke nomor 43. Nah, ini juga ya, sebenarnya kalau dari bintang yang paling terang itu, ya udah kita tinggal lihat sih petanya aja sih. Di sini udah kelihatan banget ya, kalau yang paling terang tuh ya bisa dari sini. Nah, dia yang A kan. Nanti disusul sama yang B, karena dia lebih besar juga. Nanti disusul sama, di sini kita bisa hapus dulu aja, yang lebih gede. Nah, di sini sih, kalau buat tentuin yang paling terang, biar lebih akurat dan ada jawabannya, kita langsung ke opsinya aja. Jadi intinya kan dia dari A dulu, terus ke B kan. Nah, makanya yang opsi B sama C itu dia udah pasti salah. Gitu. Nah, terus di sini, untuk yang apakah F dulu atau C dulu, nah itu kita bisa ngelihat aja sih di sini. Nah, di sini, ini yang C, ini yang C, terus ini yang F gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan kalau yang F itu dia lebih lebih tajam gitu. Dia lebih tajam. Jadi kalau misalnya dalam pengamatan dia warnanya lebih tajam, makanya dia bisa disimpulin lebih terang. Itu sih. Makanya di sini juga ya yang ini sudah pasti salah. Dan nanti ini buat yang nentuin E sama C, kita lihat lagi aja. Bandingin si E sama si C-nya. Ini bisa kelihatan ya, kalau E itu dia lebih kecil, sedangkan C itu ya lebih besar gitu. Makanya yang C ini dipastikan dia lebih terang. Kayak gitu. Ini gampang ya. Ini ya tinggal dicocok-cocokin aja gitu. Makanya jawabannya yang E. Gitu.
Kita lanjut dulu ya ke soal berikutnya, yang mungkin lebih menantang gitu. Nah, di sini nomor 44, jadi diketahuin ada asensio rekta sama deklinasi gitu. Terus kita disuruh tentuin mana yang lebih utara sama mana yang lebih utara atau selatan atau mana yang lebih timur barat. Nah, mungkin kalian udah belajar juga tentang tata koordinat benda langit. Jadi kalau misalnya mau nentuin utara selatan itu dia ada deklinasi. Dia tuh mau ngeliat apakah dia lebih utara atau selatan. Gitu. Sedangkan kalau misalnya mau lihat dia lebih timur atau barat, dia tuh kita ngacu ke asensio rekta atau RA. Ini timur atau barat. Mungkin di sini aku udah drop materi yang mungkin bisa dijelasin dalam waktu singkat ya. Nah, kayak gini. Jadi ini materinya tuh diingat-ingat lagi aja gitu. Jadi di sini kan ada yang namanya lingkaran dasar, terus kutub-kutubnya, KLS, PLU. Terus ini kita kan pakai yang koordinat ekuatorial ya, makanya ada asensio rekta, sudut jam, sama deklinasi. Nah, di sini sebenarnya kita cuma butuh RA atau asensio rekta sama si deklinasinya, gitu. Nah, di sini yang RA dulu pertama-tama. Nah, jadi kalau RA sendiri, nah di sini ada yang di-highlight ya. Nah, dia tuh geraknya ke arah timur gitu. Jadi dia harusnya semakin besar itu, harusnya dia semakin ke timur. Gitu untuk si RA. Ini ya, ini dicatat gitu. Sedangkan kalau deklinasi, nah dia itu bakalan positif ke arah KLU atau utara gitu ya, kutub langit utara, dan akan lebih negatif itu ke KLS gitu, ke kutub langit selatan. Makanya dengan tahu hal tersebut, kita bisa bikin kesimpulan gitu saat mengerjakan soal kayak gini. Tuh, biar nanti nggak keliru. Di sini kita bisa kasih kesimpulannya aja kalau misalnya RA itu dia geraknya itu ke timur. Dari titik Ariesnya kan. Terus ini ada namanya deklinasi. Tadi dia tuh ya, dia bisa positif dan juga bisa negatif. Dan ini juga gampang ya ngapalinnya kalau positif pasti ke KLU dan ini KLS gitu. Gitu. Ini kayak semacam cheat sheet-nya. Nah, kita baca soalnya di sini, lihat langsung ke opsinya aja sih. Jadi kita baca nih, yang bintang A, dia lebih utara dari bintang B. Nah, kita cek dulu yang bintang A. Bintang A deklinasinya minus 60, 49 menit, bla 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 gitu. Bintang B-nya minus 60, tapi dia 22 menit. Gitu. Harusnya, kalau misalnya dia makin negatif, harusnya dia makin selatan dong. Gitu. Makanya yang A ini, dia salah. Dia makin selatan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, nggak ada ya. Ini yang E. Bintang E lebih timur daripada bintang B. Nah, kita cek dulu. Ini bintang E. Nah, kalau timur atau barat, kita ngasihnya ke asensio rekta. Jadi, kita nggak perlu ngecek deklinasi. Nah, bintang E ini dia 12 jam 15 menit 09 detik. Nah, yang B itu dia 14. Ini kita tandain ya. Nih, 14.04.49. Nah, kalau ngelihat dari sini, ya 14 kan pasti lebih besar daripada 12. Gitu, makanya harusnya yang B ini dia yang lebih timur. Gitu, makanya kalau B lebih timur, harusnya yang A ini dia lebih barat. Gitu. Nah, kita udah nemu 2 kasus ya, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Aman ya, kalau kayak gitu. Nah, kita coba lagi yang opsi C gitu. Yang D, dia lebih selatan daripada C. Nah, kita cek ini D, ini C. Nah, ini karena dia ngomong selatan ya, makanya kita ngeceknya deklinasi. Nah, yang D itu dia minus 57. Sedangkan yang C ini dia minus 59. Minusnya kan dia lebih besar yang C kan, dia lebih minus gitu. Makanya harusnya yang C yang lebih selatan. Berarti ini harusnya D itu dia lebih utara. Gitu. Terus kita cek yang D gitu.
Nah, kira-kira ini aku mau nanya sih, jawaban yang benarnya berarti yang D atau yang E ya? Ada yang mau jawab? Oke, ini ada yang jawab. Ada yang jawab D, ada yang jawab W. Oke, kita buktiin ya apakah jawabannya yang D atau yang W, atau yang E, sorry. Oke, sorry, tadi aku dipanggil dulu. Oke, ini ada yang jawab D, ada 2 orang. Oke, sorry. Nah, ini ada yang jawab D 2 orang dan E 1 orang. Nah, kita coba buktiin jawaban yang benernya yang mana. Oke, ini makin jawab yang D. Oke, kita buktiin ya. Kita yang D dulu. Ini yang D, bintang E lebih barat dari bintang A. Nah, ini bintang E, ini bintang A. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalnya bintang A ini dia lebih besar gitu nilainya. Berarti dia harusnya lebih timur. Nah, berarti kalau yang A ini dia lebih timur, yang E ini berarti dia lebih barat daripada bintang A gitu. Jadi, ya udah ketahuan jawabannya itu yang D. Nah, buat yang opsi E, kita coba cek ya. Yang D lebih selatan daripada F. Nah, ini yang D, ini yang F gitu. Nah, yang D ini dia minus 57, sedangkan yang F ini dia minus 63. Harusnya kan karena dia lebih besar minusnya, berarti yang F yang lebih selatan gitu. Berarti yang ini tuh dia yang lebih utara. Nah, gitu. Tadi yang jawab salah nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau salah dalam latihan soal tuh nanti waktu ngerjain di aslinya tuh jadi lebih ingat gitu, oh ya aku pernah salah berarti nggak boleh salah lagi. Tuh. Karena namanya juga belajar. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain dulu soal ini. Jadi gitu ya, buat soal yang kayak gini nanti jadi nggak usah bingung lagi gitu. Udah bisa. Gitu paling apa ya? Buat yang lainnya, kalau nanti ada sudut jam, nggak sih kalau sudut jam dia nggak aneh-aneh sih gitu. Tapi dia ke arah barat biasanya kayak baliknya. Nah itu nanti hati-hati aja bisa jadi dikecohkan. Yang ditanya bukan FA tapi sudut jam gitu. Nah, oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, kita langsung aja yang ini. Nah, di sini nomor 45 ditanyain orientasi langitnya gitu. Nah, kayak tadi kan. Nah, dia jadi yang mana gitu kan. Nah, kita lihat dari ini aja sih. Kita lihat dari jawaban yang benernya ya. Kalau bintang E ini dia lebih barat daripada bintang A. Terus ini kalau kita lihat ya, yang bintang di sini, bisa mau bandingin yang A sama F deh misalnya. Nah, ini A, ini F. Nah, yang F kan dia lebih minus ya, berarti dia lebih selatan. Kita coba lihat ke peta langit di atas gitu. Di sini yang F, nah dia katanya lebih selatan, tapi di sini kalau kalian lihat, dia terletak lebih atas gitu kan, daripada yang A. Nah, kita buktiin sama yang D deh. Nah, yang D ini katanya dia, berarti dia dibandingkan bintang A, dia lebih utara kan, daripada si ininya gitu. Nah, berarti harusnya ini, nah dia lebih utara daripada si A gitu. Berarti kita bisa simpulin kalau misalnya arah mata anginnya itu utara, dia yang ke atas gitu. Nah, ini mungkin biar gak bingung, jadi aku mungkin recall lagi ya sama materi ini. Jadi kalau misalnya yang ada di peta langit ini, dia ada selatan di sini, maksudnya itu adalah dia itu kutub langit selatan gitu. Makanya tadi kenapa yang jawaban nomor A ini, jawaban nomor A apa yang B ya? Oh ya, jawaban nomor yang ini 42 maksudnya. Nah, lokasi pertama tuh dia lebih utara, tapi rasinya tuh dia lebih bawah gitu. Karena kita ngacunya, kalau misalnya rasinya itu ada di langit selatan,
kalau kita lebih di lintang selatan gitu ya, nah dia bakal lebih dekat ke zenit gitu. Itu kasus yang ini, yang kutub langit utara sama kutub langit selatan. Nah, tapi ini ada lagi kalau kalian lihat di sini ya, di sini kan dia tuh ada KLN sama KLU. Ini kutub langit selatan sama kutub langit utara. Tapi juga ada ininya, arah mata anginnya gitu. Ini ada utara, selatan, barat, timur. Nah, yang tadi sebenarnya kita ditanyain si mana sih yang nomor ini, yang nomor bawah. Nah, yang utara kemana, timur kemana, itu tuh kita ngacunya ke yang ini, arah mata angin yang di horizon kita gitu maksudnya. Dan sebenarnya tadi makanya di sini kalau dilihat dari hasil apa namanya koordinatnya ya utara tuh dia makin ke atas gitu, ada di atas. Sedangkan buat si timur sama baratnya kita bisa cek juga dari si lokasinya, si asesiorektanya gitu. Di sini bisa kelihatan ya kalau A ini dia harusnya lebih timur karena lebih besar gitu. Sedangkan F ke bawah yang C, D, E, F ini dia lebih selatan. Gitu. Berarti di sini bisa kelihatan gitu kalau misalnya utara ke atas dan timur itu dia ke kiri. Gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa langsung pastiin aja kalau jawabannya itu yang A ini benar. Nah, tapi kalau kalian baca ya di sini yang dia juga benar gitu. Utara ke atas, barat ke kanan. Itu benar juga benar gitu. Jadi harusnya jawabannya tuh ada 2 sih. Gitu. Tapi kalau nggak salah punjaunya tuh cuma 1 doang. Tunggu tanya aja ya. Ini punjaunya. Ini agak ambigu juga ya. Kalau kalian nanti dapat jawaban yang 2 kayak gini, ya pilih salah satu aja sih. Karena kalau misalnya emang bisa milih 2, ya pilih dua-duanya. Tapi kalau misalnya cuma bisa pilih 1, pilih salah satu aja gitu. Harusnya juga dilanjutin ya soalnya kayak gini. Terus ada yang mau ditanya dulu? Oke, nggak ada aman ya yang ini. Nah, ini nomor 46. Nah, ini nomor 46 apa namanya, lumayan cukup ribet gitu sih. Cukup susah juga soalnya. Kita baca dulu ya. Nah, dengan memperhatikan koordinat-koordinat bintang dan kenyataan bahwa Saiful melihat masih di bagian langit. Nah, jadi kalau masih di langit itu, kita lihat itu lagi. Ya, dia itu garis yang menghubungkan antara KLU, terus zenit, sama KLS. KLS gitu. Jadi kalau misalnya dia ada di sini ya, nah jadi dia tuh ya nyatuin ini, dia dari KLU, terus dia ke zenit, dan dia ke KLS gitu. Dia kayak busur yang menyatukan itu, jadi kayak busur khayal aja sih, gitu guys, khayal. Nah, jadi itu uniknya apa kalau misalnya dia ada di meridian gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya jadi suatu kata kunci. Jadi kalau misalnya dia ada di meridian, selain menunjukkan dia ada di garis kayak KLU, zenit, KLS, dia itu si nilai hour angle atau sudut pandang itu dia 0. Gitu. Jadi kita baca lagi, dia diketahui pada pukul 21.00, maka ada bulan ketika Saiful melakukan perjalanan ini. Nah, di sini sebenarnya sederhana, yaitu pakai persamaan yang mungkin udah kalian tahu yang LSD, kemungkinan RA ditambah HA. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, apa namanya, kalau misalnya HA-nya kan dia sama dengan 0. Jadi di sini si LST-nya itu dia sama dengan RA. Nah, di sini waktu kita pakai yang mana, ini juga sebenarnya kalau RA itu dia suatu hal yang emang harus udah kita ketahui gitu. Nah, kita dari nomor 44. Nah, buat masalah kayak rasi yang mana yang kita pakai itu bebas aja. Tapi tentang A, B, C, D itu bebas. Tapi aku mau nyoba yang gitu. Aku pakai C. Nanti kita bisa buktiin aja yang A sama B itu yang mungkin bedanya tuh sampai 2 jam ya.
harusnya nanti jawabannya dapetnya sama, tapi aku coba pakai yang C. Tuh. Nah, di sini kita coba pakai yang C, jadi LST, kita masukin RA-nya yang si C, dia kan 12 jam, terus 47 menit, sama 43 second. Gitu. Nah, habis kayak gini, kita harus gimana? Mungkin kalian pernah dengar ya rumus yang kayak gini, yang si LST sama dengan rumusnya itu, aku ingatnya kayak gini, LST patokan. Nah, mungkin kalian punya rumus masing-masing gitu ya. Enggak, agak beda gitu tulisannya. Cuman aku kayak gini biar lebih gampang aja. LST yang tanggal patokan ditambah lokal time atau waktu lokal, nanti ditambah sama waktu tiap harinya. Jadi kan skala matahari itu dia tiap harinya selalu terlambat 4 menit. Terus ada juga yang bilang itu bukan menit, tapi lebih 3 menit 56 second gitu. Mau kalau mau pakai ini boleh, tapi biar bulat gitu ya, angkanya biar nggak pusing-pusing, pakai yang 4 menit gak apa-apa gitu. Nanti dikali sama selisih hari dari patokannya. Nah, buat si patokannya itu apa aja? Mungkin kita juga kalian juga pernah belajar ya tentang yang kayak tanggal-tanggal 21 Maret, 22 Juni. Nah, itu tuh jadi tanggal patokannya gitu. Nah, jadi di patokan ini kita coba gambar ya, tanggal patokan. Di sini ada yang 21 Maret, terus ada 22 Juni, ada 23 September, sama ada 22 Desember. Nah, dia itu nanti punya nilai LST yang udah ditentuin gitu. Di sini LST-nya itu dia 12 jam. Nanti nambah 6, jadi ini 18 jam. Ini jadi 0 jam, karena 24.00 ya, sama aja kayak 0 jam, ini 6 jam. Gitu. Nah, terus kita mau ngambil yang mana gitu ya. Apakah mau ngambil yang Maret, Juni, September, Desember. Nah, di sini kita lihat aja dari si opsinya. Nah, sebenarnya dari opsinya tuh dari Januari, mungkin Januari lebih dekat ke Desember. Ini Februari, Maret, April, Juni gitu. Nah, tapi ngelihat dari 3 opsi yang ada Februari, Maret, April, nah, kan lebih dekatnya tuh ke Maret kan. Nah, jadi tips itu kita pilih tanggal yang banyak bisa muncul di banyak kemungkinan gitu. Jadi lihat dari opsinya. Jadi karena opsinya itu banyak mendekati ke Maret, jadi kita coba ambil patokannya itu Maret gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian mau pakai 22 Desember, September, Juni, itu pun nggak masalah sih. Sebenarnya. Jadi kayak nanti menghasilkan nilai yang sama juga gitu. Jadi kalian bisa dicoba aja buat latihan gitu, sampai sama aja. Nah, kita coba ambil tanggal 21 Maret, dia jadi patokan. Ya, di sini. Ambil dia jadi patokan. Jadi patokan. Ya. Oke, kalau udah dapat patokannya, kita tinggal masukin ke rumus LST. Jadi LST sama dengan nih, LST patokan berarti 12 jam, ditambah local time. Jadi local time itu waktu lokal. Nah, waktu lokal itu yang mana? Dia itu waktu yang ada di sini ya gitu. Ini 21.00. Dia itu jadi local time. Sama dengan 21.00 atau sama dengan 21 jam. Gitu. Itu juga cara penulisannya. Jadi kalau 21.00 tuh ya 21 jam. Nanti kalau misalnya ada misalnya 21.56. Nah, ini berarti nanti nulisnya itu 21 jam 56 menit gitu. Jadi kan ingat itu. Tapi biasa juga kalau misalnya mau pakai bahasa Indonesia biasanya suka pakai J, ini 56-nya jam menit jadi M aja. Tuh, ini contohnya. Begini.
yang aku hapus, jadi itu diingat-ingat aja ini stepnya. Jadinya ini soal itu. Nah, udah tahu CLP-nya berapa, kita 21.00, jadi 21 jam, kita tambah sama 4 menit, nah, kan kali sama tanggal patokannya. Nah, karena kita tuh sebenarnya tanggal patokannya tuh kita cari, nah kita apa namanya, asumsiin aja si selisihnya tuh misalnya delta T gitu. Variabelnya tuh ya perbedaan hari kita asumsiin sama delta T gitu. Nah, buat si AST-nya, ini kita bisa ubah juga AST-nya, kita ubah ya. Jadi kita ubah ini pakai yang udah didapat di sini. Terus kita dapatnya AST itu 12 jam 47 menit 43 detik. Dan kita masukin ke bawah. Ini ya, 12 jam 47 menit sama 43 detik gitu. Nah, ini tinggal kita operasiin aja. Tunggu ya. Aku rapiin dulu. Nah, kayak gini. Ini kalau kita operasiin aja. Jadi, kurangin dulu. Jadi yang ininya kalian bisa pindahin ruas ke sini aja, gitu. Lalu tinggal kita pindahin ruas sebenarnya. Nah, palingan di sini yang aku mau kasih tahu tuh buat nguranginnya, kalian pakai fitur kalkulator yang ini ya. Nah, di kalkulator kalian, nanti temuin ada bentuk itu kayak gini. Nah, bentuk itu terus sini titik 2 sini. Gitu. Mungkin ada yang udah nemu di kalkulatornya kayak gini. Oke, yang udah nemu ketik 2 deh. Atau bingung yang bagian mananya. Oke, berarti nggak nemu ya buat yang si ininya. Ini aku coba kirim di grup Telegram ya buat si gambarnya. Si gambar kalkunya aku fotoin dulu. Ini bisa di itu. Jadi itu ada di grup Telegram ya. Belum dikirim sih. Wait. Udah langsung kirim. Udah bisa lihat belum? Jadi kalian pakai yang di slide B itu. Kalau di kalkulator aku sih letaknya di situ, tapi mungkin kalian kalkulatornya yang lebih canggih, mungkin itu bisa disamain, bisa mirip-miripin lah yang mana gitu. Ini saya kalkulator aku tuh udah 3 tahun yang lalu gitu. Nah, buat cara pakainya gimana? Jadi kalian nanti waktu ngitung di kalkulator itu ya, nanti tuh bakalan kayak gini. Jadi kalian tulis 12, nanti kalian ketik yang si fitur yang aku tandain ungu itu, yang bulat terus koma atas, nanti muncul kotak gitu. Begitu juga dengan yang 47. 47, nanti klik lagi, dapat kotak lagi. Terus 43, klik lagi, dapat kotak lagi. Gitu. Jadi emang nanti fiturnya tuh kotak-kotak-kotak. Gitu. Terus yang ini, kita pindah ruas gitu ya. Nah, kalau dia awalnya positif, kalau pindah ruas ya dia jadi negatif. Ini matematika biasa. Dan ini jam, jadi kita kotak. Ini nggak usah pakai kotak lagi karena sama gitu. Jadi kan 0 menit, 0 detik, jadi nggak usah ditulis. Gitu. Ini yang 21H, kita pindah ruas juga, dia positif, kalau dipindah jadi negatif. 21 dia kotak lagi. Ini sama dengan
4 menit kali delta T. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya. Nah, ini kalau kalian nanti kurangin, kalau kalian hitungnya benar, nanti dapatnya itu 20 jam, tapi nanti hasilnya emang, apa namanya, langsung dalam derajat. Kalau di kalkulator tuh nanti hasilnya dalam, kayak gini nih, minus 20 derajat, nanti itu 12 menit, sama 17 titik busur. Nah, tapi karena aku mau operasiin lagi ceritanya, ya kita pakai kotak dulu lah. Ini 12 kotak, ini 17 kotak lagi. Ini hasilnya buat yang di sebelah kiri sini. Nah, buat yang 4 menit ini nasibnya gimana? Dia kan 4 menit. Berarti kan 4 menit itu 0 jam ya. Makanya nanti kita tulis 0, terus kita tambahin kotaknya, diklik yang ininya. Nanti kita tambahin 4 kotak lagi. Pakai kurung nggak apa-apa, nanti dikali delta T. Nah, tuh. Mungkin ada yang bingung? Oh, yang 12 jam 4 menitnya dari mana? Oke. Nah, jadi di sini kan kita tadi tuh udah lihat ya, kalau misalnya dia tuh di meridian langit. Nah, kalau di meridian langit itu dia HA-nya tuh 0 gitu. Makanya di sini kita pakai LST sama dengan RA tambah HA, HA-nya 0, makanya LST itu sama dengan RA. Nah, buat RA-nya itu dia pakai yang mana? Jadi kita pakai yang informasi di soal nomor 44 gitu. Tapi kan di sini banyak banget ya RA-nya. Nah, kalian pilih salah satu gitu. Mau yang A, B, C, D, E, F itu harusnya nanti menghasilkan hasil yang sama gitu. Tapi aku pengen nyoba yang tengah-tengah lah, yang C gitu. Jadi itu asal muasal yang 12 ke 7 ya. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor ini ya. Jadi nanti kalian ini dapat ya, ini dikurangin ini yang tadi. Nah, dapat delta T-nya gimana? Kalian tinggal ngebagi gitu. Delta T sama dengan, oke, udah aman ya. Dia nanya. Nah, oke, kita langsung ini. Delta T, nah ini kan perkalian, makanya kalau dia dipindah ruas jadi pembagian, makanya itu artinya 20 jam ya, tapi karena kita mau operasinya di kalkulator, jadi pakai kotak gitu. Maksud aku kayak gitu biar kebayang aja sih, gitu. Jadi kalau di kalkulator kan dia nggak ada bacaan jam. Dan ini 4 menitnya. Itu. Mungkin ini bisa kalian tulis ya, atau mungkin aku coba untuk bikin thread-nya. Nih. Mungkin ada yang bisa ngitung itu hasilnya berapa. Coba ya, tunggu sebentar. Sebelum ngitung ini, oh, oke, oke, oke. Oke, sorry. Ya, tapi itu benar sih hitungnya. Tapi tunggu, sebelum hitung yang bagian ini, karena dia itu masih minus gitu dan kita nyari hari, nah kita mau ini dulu, biar waktunya akurat juga. Nah, dia kan di sini dia minus 20 gitu. Sedangkan kalau jam sendiri kan ya satu hari itu 24 jam. Dia kan nggak pernah minus dan nggak pernah lebih dari 24 jam gitu. Makanya nanti kalau kalian dapat nilai minus kayak gini, kita tambahin sama 24 jam dulu gitu. Itu kasus pertama. Terus misalnya kalian dapat kasus lain. Misalnya tuh dapat 25 gitu. Ini gimana? Nanti kalian dikurangin sama 24 jam. Itu 24 kotak lah. 24 jam. Gitu ya. Jadi karena satu hari itu dia 24 jam, jadi nanti kalian jangan lupa untuk kurangin sama 24 jam. Gitu. Kalau dia kelebihan. Tapi kalau dia kekurangan, kayak jadi minus gitu ya, kita tambahin sama 24 jam di sini. Gitu.
Aku coba hapus ya. Nah, makanya di sini ketika kita tambahin, ini juga ingat ya, jadi ngurangin sama nambahinnya tetap pakai yang kotak-kotak tadi. Nanti harusnya kalian dapatnya itu sekitar 3 jam 47 menit 43 detik. Ini aku udah ngitung sih. Jadi nih, nanti kalau ada yang belum dapet, boleh bilang ya, biar langsung terselesaikan gitu. Nah, ini kayak gini. Nanti kalau udah kayak gini, kita tinggal ubah. Kalau secara matematis kan dia jadi pembagian. Nah, jangan lupa kalau dibaginya juga, dia harus pakai kotak-kotak yang ini. Kalian nanti jangan lupa pakai kotak-kotaknya. Nah, karena kalau nggak pakai kotak-kotak ini, jadi beda gitu jawabannya. Nah, ada yang dapat jawabannya berapa? Nah, aku kasih dulu waktu semenitan lah, 20.31. Lagi jawab. Oke, betul-betul. Iya, betul. Nah, itu aku juga tulis di Telegram ya, di foto hitungannya. Nah, jadi cara ngitungnya bagi yang belum bisa, itu bisa dilihat langsung. Dia tadi benar sama yang jawab ya, siapa namanya? Oh, Intan. Intan sama Virko. Oke, makasih ya. Jadi jawabannya benar, nanti dapatnya itu bukan dalam derajat lagi, karena kan hari juga berarti satuannya hari. Jadi 56,9 atau sekitar 57 hari gitu. Jadi kalau hari itu ya harus bulat gitu. Dan nanti kalau misalnya dapat 53,2, nah ini jadi 53 atau 54 gitu ya. Nah, kalian pilih yang 54 gitu. Karena ya kalau hari itu lebih amannya ditambahin daripada dikurangin gitu. Jadi kalau hari itu dia selalu pembulatan ke atas. Gitu sih. Nah, karena dia itu berarti 57 hari dari 21 Maret, kita tinggal hitung aja. Ini dari 21 Maret gitu. Nah, kita tinggal hitung sih di sini. Biar dapetin apakah dia di bulan apa. Dan di sini juga soalnya sebenarnya makanya dia cuma ngasih tahu bulan ini karena dia juga sadar gitu. Dia ngasih RA-nya beda-beda. Kecuali kalau informasi RA-nya cuma satu ya nanti bisa jadi kalian diketahui tanggal-tanggalnya juga. Gitu. Makanya tadi aku bilang kayak mau pakai RA manapun harusnya sama gitu. Nah, di sini bisa kita langsung ini ya, tunggu sebentar. Oke, di sini tinggal kita hitung ya dari 21 Maret. Kan kalau Maret itu dia 31. April itu dia 30 ya. 30. Januari, Februari, Maret, April ya. Nah, di sini bisa kita tambahin. Ini kan 21 ke 31 berarti jadi nambah 10 lah ya. Nambah 10. Nanti 10 ditambah sama April 30. Nanti dia sisanya berarti berapa sisanya? Ini kan berarti 40. Nah, berarti sisanya itu 17 hari kan. Nah, 17 hari ini dia pasti masuk ke April, Mei gitu. Nah, berarti ini tuh ada di Mei. Gitu sih. Itu kalau cara perhitungannya bisa dihitung sendiri ya pakai cara masing-masing. Nah, dia makanya di sini jawabannya itu dia yang Mei. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu buat soal nomor 46. Agak lumayan panjang ya caranya gitu. Tapi di soal ini juga harus bisa gitu karena apa ya namanya? Karena ini penting banget sih. Apalagi rumus-rumusnya atau patokan kayak gini biasanya sering ditanya juga. Jadi harus bisa gitu. Mungkin aku kasih waktu bentar untuk kalian mencerna sampai 20.35 gitu.
Nggak ada yang boleh tanyain ya. Nah, berarti kita lanjut aja ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya jauh lebih gampang harusnya ya. Nah, ini kira-kira kalau yang 47 pakai rumus apa? Ada yang mau jawab? Pakai rumus apa? Paralaks. Iya, benar. Paralaks. Itu udah saya berarti. Nah, di sini oh ya. Nah, ini tadi benar ya yang jawab paralaks. Jadi kan rumusnya cuman kayak paralaks dalam detik busur sama dengan 1 per jarak tapi dalam parsec. Itu. Nah, tapi di sini ada yang tahu kalau apa namanya? 1 parsec itu dia berapa light year ya? Titik-titik light year. 3,26. Iya, benar. 3,26. Oke, atau ini tahun cahaya, ini parsec. Gitu. Ini 3,26. Juga jangan sampai lupa gitu buat soal ini. Nah, berarti ini jawabannya yang mana? Nah, gampang ya. Yang C, Kak. Yang C. Ya benar. Jawabannya yang C. Gitu. Ada yang bingung buat soal nomor ini? Tinggal kita pindahin aja ya. Ini nanti kan dia nanyain jarak. Nah, ini tuh yang ini dia jarak gitu. D sama dengan 1 per paralaksnya. Berarti 1 per 0,76. Gitu. Dan nanti ini karena dia masih pasang, kita kaliin sama 3,26. Gitu, makanya di sini harusnya dapat 4,27 lagi ya. Itu kayak aman ya ini. Ini jarak. Ini sih bakal ini juga materi yang wajib banget sih gitu diketahui dan jangan sampai lupa karena ini paling dasar. Nah, oke, kita lanjut aja ke soal nomor 48. Ini berapa radian gitu ya. Nah, ini juga pengetahuan dasar mungkin tentang radian ke derajat. Nah, ini caranya gimana? Mungkin aku nanya dulu ke tahap ya. Satu radian itu dia berapa derajat? Ada yang tahu? Oke, kita ada yang bilang langsung 206, 265 detik busur, 57,26 derajat. Oke, betul. Nah, jadi itu bebas kalian mau ngafalin langsung dari radian ke detik busur atau gimana. Tapi kalau misalnya kalian lupa, tahap aja. Jadi satu radian itu tadi benar ya 57 derajat atau gampang itu 80 per derajat. Gitu. Nanti dari sini kita tahu kalau 1 derajat itu dia sama dengan 3.600 detik busur kan. Itu makanya kalau misalnya kalian dapat si 0,76 detik busur ini, ya kalian tinggal gini aja 0,76 detik busur gitu ya. Itu ini bagi aja dia sama 3.600 gitu. Nanti di sini, nah ini langkah yang pertama, jadi kita ubah dulu dia ke derajat gitu. Langkah pertama, kita ubah dulu dia ke derajat. Nanti dia harusnya dapat sekitar 2,1 kali 10 pangkat minus 4 derajat. Tuh. Terus ini kalau udah dapet derajat gitu ya,
kita tinggal ke langkah kedua gitu, nyari si radiannya. Jadi buat langkah kedua, kita nyari dia ke radian gitu. Nah, karena satu radian itu dia 180 per derajat, makanya kalau dari derajat ke radian tinggal dibagi 2,1 kali 10⁴, dia dibagi sama 180 dibagi divisi. Jadi barulah dapetnya itu sekitar 3,68 dikali 10⁻⁻6 radian. Nah, itu. Jadi itu bebas ya kalau kalian mau langsung hafalin dari radian ke detik kusur gak apa-apa. Tapi ini kan apa ya, kayak kalau misalnya kalian biar gak terlalu banyak ngafalin gitu. Kan kalau misalnya konversi radian ke derajat tuh menjadi hal yang udah biasa di sekolah gitu. Jadi ya pakai yang sederhana aja gitu. Jadi gak usah tahu gitu. Ini kan 3,68, dia dibulatin jadi 3,7. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya. Nah, di sini untuk yang nomor 49 ya di sini. Nah, dia itu katanya ada yang namanya tuh bintang A. Nah, jadi si bintang A ini dia termasuk di kelas G2 gitu atau G25, ini Romawi sih. G25. Nah, jadi si bintang A ini dia punya luminositasnya kelas berapa? Di sini kita belajar spektroskopi bintang. Nah, di sini aku udah bawa 2 jenis spektroskopi, 2 jenis klasifikasi bintang. Jadi yang pertama nanti yang bawah dulu ya. Yang ini tuh dia berdasarkan si spektrumnya. Spektrum, sedangkan kalau yang atas ini dia berdasarkan luminositas gitu. Nah, si 2 kelas ini tuh biasanya suka di satu klasifikasinya gitu. Jadi di sini kalau yang kelas spektrum itu dia kan di klasifikasi ini tuh yang ini G mungkin pernah belajar juga ya. Ini tuh tingkatannya yang di main geodesy gitu. Nah, ini biar lebih mudah ngafalin pakai jembatan keledai. Mungkin kalau punya singkatan lain yang lebih enak itu boleh juga, tapi aku ngafalinnya pakai yang ini. Nah, begitu. Sedangkan kalau yang kelas 1A ini, 1A, 1B ini berdasarkan luminositas gitu. Nah, terus di sini kita lihat aja di sini. Nah, yang A ini dia punya luminositasnya kelas berapa? Nah, ini kalau kalian lihat ya, kita ngasih ke yang P gitu, atau 5 gitu, angka Romawi 5. Ini bisa kita kelihatan ya, bahwa itu dia termasuknya adalah dialek utama gitu. Gitu dialek utama. Jadi sebenarnya kita tahu bahasa Inggrisnya. Dialek utama itu namanya makanya jawabannya yang B. Dan kalau Dauf itu dia katai kan. Ini. Dan kalau subgiant itu dia subraksasa. Subraksasa. Ini raksasa. Ini super gitu ya, berarti maka raksasa. Gitu. Mungkin buat si cerita sejarah bintang gimana dan lain-lain, kalian bisa apa tuh namanya, bisa ya belajar lagi gitu. Kalau nggak salah di les juga pernah diajarin tentang spektroskopi gitu. Itu kalau mau baca-baca lagi boleh dibaca atau ditonton aja videonya. Oke, ada yang nanya. Penjelasannya boleh diulang nggak, Kak? Oh, boleh-boleh. Nah, jadi oke, ini penjelasan nomor soalnya kan ya, bukan materi sejarah itu. Oke, jadi nomor 49 ini, dia kan G2V. Nah, jadi si G2V ini, dia tuh terdiri dari 2 kelas spektrum gitu di sini. Jadi di sini tuh ada yang G2,
G2 sama yang V-nya gitu. Nah, di situ mungkin aku nggak nge-mention si angka-angkanya. Ini mana ya? Nah, ini. Jadi yang G2 ini dia yang kelas spektrum. Kelas spektrum. Sedangkan kalau yang V atau yang 5 gitu angka Romawi dia itu kelas luminositas. Luminositas gitu. Nah, karena dia tuh ditanyain kelas apa sih kelas luminositasnya ya kita berarti ngacu ke yang V ini. Dan ini nggak ada cara lain ya menghafal gitu di sini. Nah, yang 5 kan dia bintang deret utama. Nah, kalau deret utama itu dia bahasa Inggrisnya itu main sequence gitu. Yang B. Itu sih. Dan nanti kalau kalian ada yang bertanya-tanya itu G2 gimana, nah mungkin aku ini jelasin lagi ya. Jadi buat yang bintang-bintang yang berdasarkan spektrum kayak yang OBAF ini, nah dia kalau di lebih dalamnya lagi, dia itu bisa diklasifikasiin dari ini yang O0, terus ada O1, O2, dan sebagainya sampai O9. Begitu juga dengan B gitu. Nanti si B-nya juga ada yang B0, B1, sampai B9. Begitu juga nanti dengan A, F, dan lain-lain sampai yang M. M juga dia ada yang M1, M2, sampai M9. Nah, nentuin yang paling terangnya yang mana, ini di sini bisa kelihatan gitu ya. Kalau misalnya makin ke O itu, dia harusnya makin terang, karena temperaturnya makin besar. Gitu, dan ini antara O0 sama O9 tentunya makin terang tuh dia semakin ke angka yang kecil gitu. Jadi makin ke angka 0 dia tuh makin terang. Gitu. Jadi ini bisa dibaca-baca lagi ya. Gitu. Kalau yang kelas bintang itu kan ada OB. Oh iya ya, yaitu ada kalau misalnya perbedaan panas sampai intervalnya, aku belum pernah nemu spesifiknya berapa, tapi yang pasti kayak antara misalnya yang G1 sama G2 gitu ya, temperatur yang G1 sama G2 tentunya nanti lebih besar temperatur G1 gitu. Tapi kalau buat intervalnya tuh aku belum pernah baca sih, tapi itu bisa dicari aja gitu. Tapi yang pernah di kelas-kelas ini tuh sampai ya 9 gitu. Harusnya beda temperaturnya juga emang cukup lumayan besar gitu sih. Tapi mungkin kalau misalnya mau interval secara merata gitu ya, ini kan 10 sampai 30.000, berarti bedanya tuh 20.000. Berarti sekitar kayak 20.000 dibagi 9 gitu. Dapat berapa tuh? 20.000 bagi 9, 20.000 dibagi 9. Sekitar 2.000-an, 2.200 ya. Dan mungkin sekitar segitu sih. Harusnya intervalnya juga merata gitu. Kayak ya sama meratanya. Cuman emang yang paling agak ambigu tuh yang O ini kan. Dia sampai O9 tapi dia tempatnya gede banget gitu. Nah ini juga mungkin kalau dicari tahu itu ada batas-batasnya lagi. Tapi sama di buku Hans juga dia nggak dijelasin sih. Jadi aku mungkin belum bisa jawab ya buat intervalnya. Itu gimana. Tapi yang pasti kalau misalnya ditanya antara yang tadi G2 sama G1 ya, nanti lebih besar temperatur yang G1. Gitu. Ini gimana tadi yang nanya tanggapannya? Oke, udah aman ya. Nah, udah aman, kita langsung ke nomor yang 50. Nah, jadi ini nomor 50. Jadi ada bintang baru lagi, namanya tuh bintang D. Oke, oke, aman-aman. Ini yang bintang D, dia tuh kelas spektrumnya tuh M4, 3. Nah, berarti dia bintang kelas M ya. Tapi dia 3 itu tadi apa namanya? Tadi dia tuh raksasa, dia jadi raksasa kalau udah kelas M. Nah,
Maka bintang A adalah, nah di sini mungkin aku sedikit cerita dulu. Jadi kan kalau bintang itu dia awalnya di deret utama, terus dia ke subraksasa, nanti dia ke raksasa gitu ya, dan lain-lain. Nah, mungkin hal yang perlu diketahui itu, ya di sini, si bintang deret utama sampai ke kelas raksasa ini tuh, dia jari-jarinya makin besar gitu. Jadi membesar, makanya disebut raksasa juga gitu. Nah, tapi konsekuensinya apa kalau dia jari-jarinya makin besar? Nanti si temperaturnya dia bakalan makin rendah gitu. Karena bayangin aja kan matahari juga dia bakalan jadi si itu kan apa namanya subraksasa kalau nggak salah subraksasa ya aku lupa pokoknya. Tapi intinya matahari itu dia gak akan selamanya di deret utama, tapi dia bakalan membesarkan. Nah, nanti kalau misalnya ini matahari udah berwarna hijau. Nah, misalnya dia ya matahari yang sekarang. Nah, kalau dia nanti membesar gitu ya, makin besar jadi raksasa gitu. Nah, dengan mungkin temperaturnya tuh dia cuman terkonsentrasi ya keluar matahari yang awal gitu. Nah, ketika mataharinya dia jadi makin besar, berarti temperaturnya tuh ya harus disebarkan gitu. Harus semakin menyebar juga. Makanya ketika jari-jari itu dia semakin besar, temperaturnya dia bakalan semakin rendah. Gitu ceritanya. Nah, di sini buat yang ini, nah ini juga nanti kalian wajib apa ya, baca diagram HR. Ini juga biasanya sering keluar di soal juga. Nah, kan nanti baca diagram HR. Ini sering banget keluar di soal, jadi bener-bener dipahamin, tapi sebenarnya tuh gampang aja cara bacanya. Ini ya kalian kayak baca diagram aja gitu. Nah, tapi nanti ini harus dilihat ya, dibaca-baca lagi. Diagram HR. Jadi diagram HR ini dia biasanya nyatuin antara kelas spektrum yang berdasarkan luminositas sama yang berdasarkan spektrum ini yang O, B, A, F, G, dan sebagainya. Gitu. Tapi buat yang soal nomor M ini, kita cuma butuh data yang tadi gitu. Kalau misalnya ya R-nya makin besar, temperaturnya makin kecil. Nah, kita bandingin yang D ini dia raksasa kan, raksasa atau 3 gitu simbolnya. Sedangkan yang A ini dia deret utama. Deret utama atau 5 gitu simbolnya. 5 Romawi. Nah, makanya yang si bintang A ini dia harusnya memiliki temperatur yang gimana? Gitu. Ada yang bisa jawab? Tadi kan kita punya data kalau R makin besar, temperaturnya makin tinggi. Gitu. Jadi 50 jawabannya yang mana coba? Ini dia nanyain bintang A ya. Yang B, iya betul-betul. Jadi udah ngerti ya jawabannya memang benar yang B. Nah, jadi gitu. Nah, jadi biasanya emang soal-soal ASP tuh yang ditanyainnya jadi narasi kayak gitu. Jadi nanti kalian kalau dapet soal kayak gini, jangan sampai lupa gitu. Nanti juga bisa jadi kayak konsepnya sama kayak gini, tapi mereka bawa-bawa diagram. Nah, itu bisa jadi. Tapi intinya tuh ya cuman konsep yang kayak gini aja. Tuh. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu kah? Sebelum kita ke esai. Kalau ada, oke, nanti kita ke esai ya. Nah, di sini jadi buat soal nomor esai, nah kita langsung ke yang A. Jadi ya di sini tuh katanya si Saiful ini dia penasaran ingin meneropong bintang A, bla bla bla. Nah, kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Diketahui titik 2 teleskop dia punya diameternya itu 15 cm. Ini ada F per D sama dengan 10. Jadi maksudnya itu
Itu si vokal rasionya. Tuh. Ini ingat-ingat lagi ya, jadi F per D ini dia itu vokal rasio. Vokal rasio dia sama dengan 10. Gitu. Dan ini ternyata dari pemotretan, bla bla bla, si A ini ternyata dia bintang ganda. Nah, dia terpisah gitu. Ini ada kecelangannya atau magnitudonya. Jadi kita anggap aja si M1-nya itu dia 7 magnitudo, sedangkan si M2-nya itu dia 1 magnitudo. Tuh. Terus ini dia diketahui tentukanlah kecelangan gabungan bintangnya yang A. Ini sebelum jawab soalnya gitu ke soalnya, mungkin aku mau nanya, kalau misalnya magnitudo ini jadi, nah ini antara, ini salah ya, ini 0,7. Nah, ini. Nah, berarti antara bintang 1 sama 2, itu dia lebih terang yang mana? Yang 0,7 apa yang 1? Yang 0,7 Kak. Iya, betul. Itu ya yang jawab tiket dan tadi yang on mic. Nah, jadi ini lebih terang. Berarti itu udah ngerti ya. Jadi dia emang makin kecil itu bakalan makin terang gitu. Makanya ketika nanti ditanyain kecelangan gabungan gitu ya, misalnya kan kecelangan gabungan itu kita jawab M gabungan, ya dia itu tidak boleh ditambahin gitu. Karena kalau misalnya kalian nambahin, nanti nilainya jadi lebih besar gitu. Berarti bukannya makin terang, malahan seakan-akan dia makin gelap gitu. Maksudnya kan kalau disatuin jadi makin terang. Makanya kalau kayak gini tuh dia nggak boleh, jadi makanya aku di sini tulis tidak sama dengan diginiin itu. Jadi dia kalau magnitudo gabungan tuh sangat tidak boleh untuk digabungin. Nah, itu konsep pertamanya kayak gitu. Berarti kalau misalnya nggak boleh digabungin, kita pakai yang mana gitu ya? Ini kita pakai persamaan sederhana sebenarnya. Yang itu kan dia minus 2,5 log gitu. Ini persamaan awalnya. Dia 1 bintang. Nah, dia cuma gini doang. Kan sama dengan minus 2,5 log E. Atau kalau misalnya kita mau balikin jadi E-nya, tinggal di inverse. Ini jadi 10 pangkat minus 0,4 M. Ini saya tinggal kita inverse aja sih. Jadi kenapa bisa jadi segitu? Karena tinggal di sini, misalnya ini kan jadi M dibagi minus 2,5 sama dengan log E. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau 1 per minus 2,5 itu dia sama aja kayak minus 0,4. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis M. Ini log E, nanti di sini kita inverse aja. Kita inverse, atau misalnya kita pakai shift logaritma gitu ya. Nanti dapatnya itu dia E sama dengan 10 pangkat minus 0,4 M. Karena kan inverse logaritma itu dia pangkat. Itu sih, tapi ini bisa dicoba aja itu penurunannya. Tapi kalau misalnya kalian langsung hafalin ini juga aman sih. Cuma nanti kalau kalian lupa gitu ya, bisa diturunin sendiri. Nah, gitu. Nah, di sini, jadi karena kita itu balik lagi ke soalnya, karena kita itu nggak boleh untuk menggabungkan magnitudo gitu ya. Makanya yang boleh digabungkan ini ya si E-nya gitu. Jadi nanti kita cari yang 1 gitu ya, dia pasti bakalan 10 pangkat minus 0,4 di M1. Di E2 ini, dia bakalan 10 pangkat minus 0,4 dikali M2. Itu nanti, di E gabungannya, dia bakalan E1 ditambah E2. Ini tinggal kita masukin. Kita tinggal masukin ya, 10 pangkat minus 0,4 dikali M1-nya itu 0,7. Nanti hitung lewat berapa. Ini tinggal masukin juga 10 pangkat minus 0,4 dikali 1. Gitu. Itu dihitung. Harusnya tuh dapat jawabannya ini sekitar 0,5248. Ini wajib kalian hitung lagi ya. Nah, biar bisa ngecek jawabannya benar apa salah.
Nah, satunya jangan lupa, jadi kalau ini kan dia flux pengamat ya. Jadi watt per meter pangkat 2. Nah, ini juga kalau kalian hitung tinggal eksponen aja 3981 watt per meter pangkat 2. Itu. Jadi tinggal kita masukin E1 tambah E2 pakai kalkulator biasa 0,5248 ditambah dengan 0,3981. Nah, ketika dia dimasukin, berarti dapatnya itu sekitar 0,9229 watt per meter kuadrat. Gitu. Ini buat yang si E gabungan. Gitu. Nah, udah dapat gini gimana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kecerangan itu, dia tuh bisa disamakan sama yang si ini, flux pengamat atau magnitudonya. Cuman karena di soal itu dia dipastikan gitu ya, kalau kecerangan tuh dia maunya dalam magnitudo, makanya di sini tentukan kecerangan kita harus cari magnitudo juga gitu. Jadi kalau misalnya itu gimana soalnya sih? Jadi maksudnya itu apa gitu. Jadi karena dia soalnya mau magnitudo, makanya kita tinggal cari magnitudonya gitu. Nah, kalau misalnya M sama dengan minus 2,5 log E, makanya di sini magnitudo gabungan juga sama dengan minus 2,5 log E gabungan. Gitu. Jadi tinggal kita masukin minus 2,5 ya. Kayak logaritma biasa, kayak kalian ngitung magnitudo biasanya, 9,229. Nanti harusnya tuh dapat dia minus 0,087 magnitudo. Jadi plus deh. Dia plus. Terus karena ini juga 0, jadinya nanti hasil logaritmanya bisa plus. Jadi plus kali plus, plus minus kali minus jadi plus. Gitu. Ini bisa dicek aja pakai kalkulator ya. Kenapa bisa jadi plus. Nah, itu sih. Jadi ini jawabannya gitu. Jadi emang sesederhana ini. Kita bisa ke bawah sini ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kita udah susah. Udah aman. Oke, di sini. Jadi kalau aku review ya, kalau misalnya kecerangan gabungan atau magnitudo gabungan itu, yang magnitudonya dia nggak boleh ditambahin. Makanya kita harus pakai yang digabungin tuh yang nilai flux pengamatnya atau E-nya gitu. Jadi dapat deh yang ini. Dan kalau udah aman, boleh ketik 1 di kolom chat ya. Biar kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Atau kalau mau masih dipahamin juga nggak apa-apa. Nah, lumayan juga gitu ya, udah malam. Jadi tetap semangat. Oke, mantap ya. Pada udah ngerti. Wait. Nah, oke. Mungkin yang lain juga udah pada ngerti ya. Nanti yang masih bingung, nggak apa-apa. Bisa ditonton aja sih recordnya gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oh, di enter ternyata. Nah, itu soal selanjutnya bisa kalian baca soalnya mungkin nyimpan PDF-nya juga ya, karena aku ini agak susah kalau ke atas lagi. Jadi nggak ada space gitu. Nah, jadi buat yang itu, kita itu dia mengukur dengan penggaris. Jadi komponen. Jadi kita si Saiful tuh dia ngamatin bintang. Misalnya tuh dia bintang ganda gitu.
Dia ngamatinnya pakai teleskop tentunya. Tuh. Nah, ini kan pasti hasil dari teleskop yang dia pakai tuh ada semacam citra atau hasil atau potretannya gitu ya. Kayak dua kayak gini. Nah, makanya si aku tuh bilang kalau misalnya ketika dia diukur sama penggaris gitu. Jadi dia ngukur pakai penggaris itu ketika udah ada citranya di sini gitu. Dan ketika dia ukur si kebalikannya dia itu ya 2 milimeter gitu, kecil banget. Gini. Nah, dia nanyain gitu berapakah jarak sudut separasi. Jadi dia nanyain jarak sudut separasi. Jarak sudut atau separasi sudutnya gitu. Yang ini tuh berapa gitu ya. Jadi saya nyatakan dalam menit busur. Nah, dia mau dalam menit busur. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tulis di atas ya, kita kan diketahui diameternya tuh dia 15 cm, diameter teleskop, ada focal rasionya dia 10 gitu ya. Udah segini. Yang magnitudo itu nggak akan kepakai lagi sih. Sama si jaraknya itu mungkin kita tulis D kecil aja. Nah, di sini kalau kalian lihat, kita kan ditanyain ini ya sudut gitu. Tapi di sini tuh nggak diketahuin unsur sudut-sudutnya gitu sama sekali gitu. Nah, nah, di sini kan kita nanyain sudut tapi nggak diketahuin sudutnya sama sekali. Nah, makanya nanti kita pakai persamaan yang bisa ngebawa sudutnya gitu. Ada unsur sudutnya. Tapi sebelum itu ada yang harus kita ubah dulu, ada yang harus kita ketahuin dulu gitu ya di sini. Jadi di sini karena kita di sini BTW suara aku masih jelas apa ada suara hujan gitu ya. Tapi hujannya gede banget. Apa ada suara gemuruh hujan gitu. Oh enggak, oke oke, berarti aman ya. Berarti peredamnya bekerja. Oke, nah di sini dia kan memilih sudut gitu. Sedangkan di sini nggak ada sudut, makanya nanti kita pakai persamaan. Itu satu persamaan di objek astronomi yang kita tahu tuh yang ada informasi sudut gitu ya. Yang bisa kita pakai itu adalah rumus ini. Bayangan. Jadi skala bayangan ini itu rumusnya ini atau namanya tuh plate scale. Nah, dia tuh emang kalau rumusnya kayak gini. 206,265 per lensa objektif. Nanti satuannya itu dia dalam detik busur per milimeter. Nah, ini maksudnya apa? Jadi si skala bayangan ini dia emang ditujukan untuk dengan perbandingan gitu. Misalkan si sudutnya, sudut yang kita amatin sama ya besar citra yang kita dapetnya berapa gitu. Jadi emang dia tuh emang untuk mulai perbandingan antara sudut dan jaraknya gitu dalam milimeter yang kita tahu. Gitu. Jadi kita pakai skala Bayer atau plate scale ini gitu sih. Nah, di sini untuk memakai rumus ini kita kan butuh F objektif. Nah, si F objektif ini kita dapat dari yang ini yang namanya focal ratio gitu. Jadi yang ini tuh kalau focal ratio dia tuh F-nya F objektif. Ini tinggal kita apa bikin aja ya. Jadi kan ini F objektif per D sama D kan 10. Nah, itu dia 15 gitu. Bisa kita ganti jadi kita 15. 15. Karena di sini bisa kita tahu gitu kalau F objektif itu dia bakalan 15 kali 10. Jadi 150. Nah, satuannya karena dia senti, jadi ini 150 cm. Gitu.
Tapi di sini buat masukin ke si pascal atau si skala bayangan, nah ini kan dia harus dalam milimeter gitu ya. Nah, kita coba ubah 206, 265, si F objektifnya kita ubah ke milimeter. Berarti diubah jadi 1500, jadi 1500. Nanti ini dihitung, dapatnya harusnya jadi 137,51 detik busur per milimeter. Itu sih. Dan nanti ini kan kita nanyain tuh sudut ya, dan itu sudut gitu. Dan di sini kita udah nih, udah keluar gitu unsur sudutnya. Nah, kita tinggal mikirin gimana caranya biar si milimeternya itu hilang gitu, biar satuannya itu cuma sudut doang, bukan sudut per milimeter. Makanya ketika kita udah dapat hal ini gitu ya, langkah selanjutnya, jadi ini langkah pertama, ini langkah kedua gitu. Ini tinggal kita pakai informasi yang diketahui aja sih. Jadi terkadang emang rumus-rumus di kebumian itu dia sangat memanfaatkan dimensi gitu. Nah, kayak tadi kita udah dapet 137, mungkin kita ini ya. Kita tulis aja di sini, kita mau nyari langsung aja sudut separasi. Kita separasi sudut gitu ya. Langsung aja berarti tinggal 137,51 detik busur per milimeter. Nah, kita mau nyelakin milimeternya, ya udah. Tinggal kita pakai informasi yang ada di soal, yaitu yang ada unsur milimeternya yang ini, si jarak tadi yang juga pakai penggaris, yaitu 2 mm gitu. 2 mm. Tinggal kita ya operasiin gitu, tinggal dikaliin. Nah, ini kan menit busur per milimeter dikali milimeter, berarti nanti kalau secara dimensi fisika jadi hilang gitu. Misalkan jadi kayak gitu. Ini ditulisnya jadi tadi itu ya, ini boleh hitung aja sih 275,02 menit busur, detik busur gitu. Sedangkan kita tadi mau detik busur kan. Nah, kalau kita mau detik busur jadi 275,02 menit busur dibagi ini 60 gitu. 60 kan karena 60 mungkin aku ini tadi ya, kena konversi. Di sini juga kan kita tahu kalau misalnya 1 menit busur sama dengan 60 detik busur gitu. Jadi kalau misalnya mau dari detik busur ke menit busur ya kita dibagi 60 gitu. Ini setelah dibagi 60, harusnya nanti dapat sekitar 4,58 menit busur. Nah, itu sih. Ini tanya gitu. Jadi kalau misalnya mau aku rangkum gitu ya buat yang nomor B ini, nah dia kan nanyain jarak separasi sudut gitu ya, nah, sudut gitu. Sedangkan kalian tuh gak dikasih tahu informasi sudut apapun gitu. Kayak cuma diameter, terus focal ratio, sama nilai jarak pada citranya gitu. Nah itu gimana gitu biar dapat informasi sudut. Nah kalian kalau dapat soal kayak gini langsung cari rumus yang ada informasi sudutnya. Oh, ternyata dia pakai skala bayangan gitu karena dia bisa menggunakan sudut gitu. Sudut dan sini dia pakai detik busur. Jadi di sini tinggal dipakai aja rumusnya dan ini juga kenapa pakai skala bayangan karena dia pun ada F objektif gitu. Jadi kayak bener-bener informasi yang ada di soal itu jadikanlah kayak manfaatin nanti untuk menentukan pakai rumus yang mana sih yang tepat gitu. Jadi kan karena ada F objektif, terus ada kita punya sudut, makanya kita pakai scale. Dan sebenarnya kalau dibandingin sama rumus yang lain yang ada sudut-sudutnya kan misalnya kayak daya pisah, itu kan kurang cocok ya. Karena ada lambdanya. Nah itu bisa di apa namanya? Kan bisa dipikir tipisnya aja. Jadi mana sih rumus yang cocok gitu. Dan harusnya kebetulan cuma satu doang sih yang rumusnya tuh dia ada ada apa namanya? Ada sudut dan juga ada si jaraknya. Gitu. Terus di sini waktu udah dapat si tekstilnya tinggal kita kaliin sama si citranya gitu berapa. Intinya kan karena kita mau sudut berarti ya satuan sudut kan
Cuman 1 ya satuannya, sedangkan ini tuh masih per milimeter, makanya tinggal dikaliin doang. Udah deh selesai, jadi kayak gitu ceritanya. Nah mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita mensudahi hal ini, mungkin sebelum live ya, mungkin dari operasional boleh dikirimin si link feedback-nya. Anissa. Ada kayak, nah kalau enggak aku kirim aja ini di sini, jadi kalian mungkin sambil mikir-mikir pertanyaannya apa, boleh isi link feedback-nya gitu. Jadi lupa pakai HTTPS, nggak apa-apa, itu tinggal bisa diklik aja ya. Di HP kan bisa di-search gitu buat feedback-nya. Biar les ke depannya lebih baik dan untuk feedback aku ngajar juga itu gimana. Itu sambil aku nungguin pertanyaan kalian. Tuh. Nah, ya, terus kan kalian OSP sebentar lagi, jadi ya semangat dan jaga kesehatan gitu. Biar OSP-nya lancar. Kalau nggak salah minggu depan ya, tanggal 23. Udah masa. Itu juga si link feedback-nya ada di Telegram. Jadi kalau misalnya kesusahan, boleh lihat di Telegram-nya aja sih. Buat link feedback-nya. Nah, itu mungkin aku tanya sekali lagi. Ada yang mau ditanyain kah? Tanya apa gitu, bebas. Atau kalau misalnya udah aman, boleh ketik siap OSP gitu di kolom chat ya, kalau udah aman hari ini. Tik siap OSP gitu, kolom chat. Karena biasanya kata-kata juga apa ya, mensugesti gitu. Jadi kalau kita eh misalnya ngetik siap gitu, itu kayak beneran, oh ya aku siap gitu untuk OSP nanti. Nah ini ada yang udah nih, udah ngetik siap OSP, amin. Nah mungkin yang lain boleh coba ketik ya. Nah itu bisa diaminin bareng-bareng gitu di sini. Banyak yang mengaminkan. Iya, kemudian selain itu nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain seputar kayak soal-soal atau hal lain gitu, boleh nanti apa namanya PC, boleh di Instagram atau dimanapun. Nah ini ada yang bilang semoga gold medal di OSN, amin. Iya, jadi tuh bagus-bagus. Jadi semoga ya kalian dapat medali yang kalian mau gitu dan sukses terus. Oke, mungkin gitu aja sih dari aku. Oke, nanti ini si materinya selalu di-upload di Drive Flash harusnya gitu. Dan kalau misalnya ada file yang nggak di-upload, nanti di-uploadnya juga kan bisa nonton recordnya aja gitu sih. Nah, karena ini juga sudah malam ya, jadi mungkin aku tutup aja kelas tutorialnya. Nanti recordnya ada di YouTube dan bisa ditonton. Jadi makasih buat teman-teman semua yang mau mendengarkan sampai akhir ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan mungkin kalian juga makin paham terhadap materinya gitu. Jadi selamat malam. Terima kasih. Ya Kak, terima kasih. Terima kasih Kak.